Suamiku sudah tak peduli dengan aku dan anakku. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Menikah dengan Mas Rizal adalah impian yang menjadi kenyataan. Selama 7 tahun kami hidup dalam kebahagiaan, terutama setelah kelahiran anak kami, Naya, yang kini berusia 6 tahun. Namun kebahagiaan itu mulai retak ketika Mas Rizal memutuskan untuk bekerja di tempat yang sama sekali tak pernah kuinginkan. Perlahan, sosok yang dulu penuh cinta berubah menjadi orang yang hampir tak kukenali lagi. Ini adalah kisahku, seorang istri yang berjuang untuk keluarganya, meski akhirnya harus melepaskan. Namaku Laras, seorang perempuan yang tak pernah menyangka akan bertemu dengan cinta sejati di tempat yang begitu sederhana. Hidupku tidak selalu penuh dengan kemewahan, tetapi aku bersyukur memiliki keluarga yang selalu mendukungku dalam setiap langkah. Setelah lulus kuliah dengan gelar sarjana ekonomi, aku diterima bekerja di sebuah bank swasta di kota. Aku ingat hari pertama bekerja sebagai teller. Aku merasa gugup dan tak yakin apakah aku bisa menyesuaikan diri dengan dunia kerja yang penuh dengan tantangan ini. Namun di tempat itulah awal aku pertama kali melihat Mas Rizal. Dia adalah salah satu satpam di bank tempatku bekerja. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikannya. Sosoknya yang tinggi dan tegap membuatnya terlihat berwibawa, meski wajahnya selalu memancarkan senyum yang ramah. Setiap hari aku melewati pintu masuk ke bank, dan dia selalu menyapaku dengan hangat. "Selamat pagi Mbak Laras," sapaannya sederhana, namun membuat hari-hariku terasa lebih cerah. Aku tidak pernah berpikir bahwa perasaan yang mulai tumbuh dalam hatiku akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih. Mas Rizal bukanlah orang yang menonjol dalam hal materi ataupun status sosial, tapi dia memiliki sesuatu yang lebih berharga, kebaikan hati dan perhatiannya yang tulus. Dia selalu memastikan aku baik-baik saja, terutama saat aku terlihat kelelahan atau menghadapi hari-hari yang begitu berat di kantor. Suatu sore, saat bank sudah sepi dan aku tengah menyiapkan laporan harian, Mas Rizal tiba-tiba muncul di depanku dengan membawakan secangkir kopi. "Ini Mbak, saya lihat tadi Mbak Laras kayaknya capek banget. Kopinya saya buat khusus buat Mbak, biar tambah semangat Mbak," kata dia sambil tersenyum. Aku juga tersenyum, terharu dengan perhatiannya. Kopi itu mungkin sederhana, tapi kebaikan Mas Rizal menunjukkan rasa begitu mendalam. Mulai dari hari itu, hubungan kami semakin dekat. Kami sering berbincang setelah jam kerja, meskipun hanya obrolan ringan. Namun dari perbincangan ringan itu, aku mulai mengenal sisi lain dari Mas Rizal. Dia adalah seseorang yang pekerja keras, jujur, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Sifat-sifat ini yang perlahan-lahan membuatku jatuh cinta. Perbedaan posisi kami di bank tidak pernah menjadi masalah. Aku sebagai teller dan Mas Rizal sebagai satpam, meskipun dalam pandangan banyak orang, mungkin ada perbedaan dalam jabatan pekerjaan. Namun itu semua tidak pernah mengganggu kami. Orang tuaku, meski sempat bertanya tentang latar belakang Mas Rizal, pada akhirnya merestui hubungan kami setelah mengenal sifat baik dan ketulusannya. Bahkan ibuku pernah berkata, "Jangan lihat pekerjaannya ya Laras, lihat hatinya. Selama dia baik dan bisa menjaga kamu, itulah yang terpenting." Keputusan untuk menikah dengan Mas Rizal adalah salah satu keputusan terbesar dalam hidupku, dan aku tak pernah menyesalinya. Pernikahan kami digelar dengan sangat sederhana, jauh dari pesta mewah yang biasanya dibayangkan banyak orang. Kami memilih untuk menikah di sebuah masjid untuk akad nikah. Saat hari itu tiba, suasana penuh kebahagiaan menyelimuti seluruh keluarga. Meskipun hanya dihadiri oleh kerabat dekat dan sahabat-sahabat terdekat, perasaan hangat dan syukur begitu terasa. Aku masih ingat dengan jelas, pagi itu aku mengenakan gaun putih sederhana. Aku melangkah ke depan penghulu bersanding dengan Mas Rizal. Di saat itu, Mas Rizal dengan kemeja hitamnya nampak begitu gagah. Peci hitam di kepalanya dan senyum lebar tak pernah hilang di wajahnya. Di balik kesederhanaannya, dia adalah pria yang membuatku merasa seperti wanita yang paling beruntung di dunia ini. Saat akad nikah berlangsung, tanganku bergetar, bukan karena keraguan, melainkan karena campuran rasa gugup dan haru yang memuncak di dalam dadaku. Di depan penghulu dan para saksi, Mas Rizal dengan tegas mengucapkan ijab kabul. Kata-katanya mengalir lancar, tanpa keraguan.
Begitu sederhana namun penuh makna. Setelah kata sah keluar dari mulut penghulu, seluruh keluarga dan tamu yang hadir langsung mengucapkan syukur. Air mata haru mengalir di pipiku, tetapi itu adalah air mata kebahagiaan. Aku kini resmi menjadi istrinya, dan kami memulai perjalanan hidup kami sebagai suami istri. Acara pernikahan kami memang tidak seperti orang-orang kebanyakan yang dirayakan dengan begitu mewah. Tapi bagi kami, momen itu sangat istimewa. Para tamu undangan duduk di kursi sederhana di bawah tenda kecil yang dipasang di halaman rumahku. Makanan yang kami sajikan berupa menu prasmanan yang setiap orang tinggal mengambilnya sesuai dengan selera mereka. Tapi yang terpenting, kami merasakan kebahagiaan yang mendalam. Kebahagiaan yang berasal dari cinta yang tulus. Setelah acara pernikahan selesai, Mas Rizal menggenggam tanganku dengan erat. Dia menatapku dengan mata yang penuh cinta dan berbisik, "Laras, aku berjanji akan selalu ada untukmu. Kita mungkin tidak punya banyak hal secara materi, tapi aku akan selalu memberikan yang terbaik untukmu dan keluarga kita nanti." Kata-katanya menenangkan hatiku. Aku tahu, hidup tidak akan selalu mudah, tetapi selama ada cinta dan komitmen di antara kami, aku yakin kami bisa melewati semuanya. Setelah pernikahan yang sederhana namun penuh dengan kebahagiaan, aku dan Mas Rizal memutuskan untuk memulai kehidupan baru di sebuah rumah kontrakan kecil. Rumah sederhana, hanya terdiri dari 2 kamar tidur, ruang tamu yang sempit, dan dapur yang menyatu dengan ruang makan. Meskipun tidak besar, rumah itu terasa begitu hangat. Setiap sudutnya menjadi tempat di mana cinta kami tumbuh semakin dalam. Kami mengisi rumah itu dengan perabotan seadanya, sebuah kasur di kamar tidur utama, meja makan kecil di sudut ruang tamu, dan beberapa alat dapur yang kami beli dengan hasil tabungan kami. Mas Rizal selalu berkata, "Sementara kita mengontrak dulu ya, tidak apa-apa kan sayang? Aku memang ingin kita bisa hidup mandiri dengan kehidupan yang sederhana terlebih dahulu, sambil kita menabung." Aku hanya bisa mengangguk setuju, karena aku tak ingin membebani Mas Rizal. Setiap pagi, aku akan bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Sementara Mas Rizal masih terlelap setelah semalaman menjaga keamanan di bank. Kebetulan setiap minggunya shift berangkat Mas Rizal berubah-ubah dengan satpam lain. Aku pun memahami itu. Jika aku pulang, dia tidak ada di rumah karena bersiap untuk berangkat. Namun yang membuatku bahagia setiap kali dia melihatku kelelahan atau mengeluh tentang pekerjaan, dia akan selalu berkata dengan lembut, "Sabar ya sayang. Apapun masalahnya, pasti kita bisa melewati kalau dihadapi bersama-sama." Kata-katanya selalu berhasil menenangkan hatiku, memberiku kekuatan untuk terus berjuang. 3 bulan setelah pernikahan kami, sebuah kejutan besar menghampiri kami. Aku akhirnya hamil. Aku masih ingat hari itu dengan sangat jelas. Rasanya seperti hari-hari biasa. Aku bangun pagi dengan perasaan sedikit mual, yang kuanggap itu hanya lelah. Namun setelah beberapa hari, mual itu tak kunjung hilang, bahkan semakin sering datang. Mas Rizal mulai curiga, dan dengan senyum yang lebar di wajahnya, dia menyarankan agar aku melakukan tes kehamilan. Meskipun awalnya aku ragu kalau aku hamil, aku mengalah dan melakukan tes kehamilan di kamar mandi. Hatiku berdebar-debar saat menunggu hasilnya. Aku menahan nafas, dan saat melihat 2 garis merah muncul di alat tes kehamilan itu, dadaku seakan meledak dengan berbagai macam perasaan. Bahagia, cemas, tak percaya. Semuanya campur aduk menjadi satu. "Mas Rizal," aku memanggilnya dengan suara yang sedikit bergetar. Dia berlari masuk ke dalam kamar mandi, dan saat melihat tes kehamilan itu, wajahnya berubah. Dia memandangku dengan mata yang berbinar-binar, penuh kegembiraan. "Sayang, kita akan menjadi orang tua," katanya dengan suara serak, seolah tak percaya dengan kabar baik itu. Aku mengangguk sambil tersenyum, lalu kami berpelukan erat. Tangannya yang besar memeluk tubuhku dengan penuh kasih sayang. Seakan berjanji bahwa dia akan selalu ada untukku dan anak kami yang akan segera hadir di dunia. Kehamilanku membawa perubahan besar dalam hidup kami. Mas Rizal menjadi semakin perhatian. Setiap kali aku merasa lelah atau mual, dia selalu ada untuk meredakan kekhawatiranku. Dia yang biasanya sibuk dengan pekerjaannya, kini selalu meluangkan waktu untuk memastikan aku baik-baik saja. Di pagi hari, dia akan menyiapkan sarapan untukku sebelum aku berangkat bekerja. Dan di malam hari, dia akan memijat kakiku yang mulai sering bengkak. "Jangan terlalu capek ya sayang, kamu harus banyak istirahat," katanya suatu malam, sambil membantuku merebahkan diriku di sofa. "Tenang saja, aku baik-baik saja kok Mas Rizal. Lagi pula, kamu juga capek kan bekerja?
Mas Rizal hanya tersenyum, lalu mengambil alih semua pekerjaan rumah. Setiap malam, setelah pulang dari bekerja sebagai satpam, dia masih menyempatkan diri untuk memasak atau mencuci piring. Aku tahu, Mas Rizal bekerja keras bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kami, tetapi juga karena dia ingin memastikan aku dan bayi kami selalu dalam keadaan yang nyaman. Waktu terasa berlalu begitu cepat. Setiap minggu, Mas Rizal akan mengantarkanku ke dokter untuk memeriksakan kandunganku. Di setiap kesempatan, dia selalu memandang layar USG dengan tatapan yang penuh kekaguman. "Itu anak kita, sayang," katanya sambil menggenggam tanganku dengan erat. "Aku sudah tidak sabar menunggunya lahir." Aku tahu, meskipun Mas Rizal tak sering menunjukkan perasaannya secara verbal, tapi di dalam hatinya, dia sudah sangat mencintai anak kami. Dia sering berbicara dengan perutku, mengajak bayinya berbicara, meskipun dia tahu bayi itu belum bisa mendengar dengan jelas. Bulan demi bulan berlalu, dan kandunganku semakin membesar. Mas Rizal tetap setia di sampingku, memastikan bahwa aku merasa nyaman dan tidak khawatir dengan kehamilanku. Kami terus menjalani kehidupan yang sederhana di kontrakan kecil kami. Tapi kebahagiaan yang kami rasakan melebihi segala sesuatu yang pernah kubayangkan. Mas Rizal, dengan segala kesederhanaannya, adalah suami yang sempurna bagiku, penuh cinta, perhatian, dan tanggung jawab. Meskipun hidup kami tidak selalu mudah, bersama Mas Rizal, aku merasa bahwa aku bisa menghadapi apapun. Kehamilanku terasa seperti sebuah keajaiban yang memberikan arti baru dalam hidup kami. Setiap hari yang kulewati, aku semakin merasakan kehadiran seorang makhluk kecil yang berkembang di dalam rahimku. Namun ketika usia kandunganku memasuki 8 bulan, Mas Rizal mulai khawatir. Setiap hari aku masih bekerja di bank, duduk berjam-jam di meja teller. Meskipun aku merasa kuat, Mas Rizal melihat tanda-tanda kelelahan yang mulai nampak di wajahku. Perhatian Mas Rizal semakin besar, seolah setiap detik adalah detik yang paling penting untuk menjaga kami berdua. "Sayang, kamu harus berhenti bekerja dulu. Kandunganmu sudah semakin besar. Kamu butuh istirahat." "Aku gak mau ambil resiko," ucapnya dengan nada serius suatu malam. Aku yang awalnya bersikeras untuk tetap bekerja, akhirnya mengalah. Mas Rizal benar. Kesehatanku dan bayi kami jauh lebih penting daripada pekerjaan. Masa cutiku dimulai saat kandunganku mencapai 8 bulan. Setiap hari terasa begitu lambat, namun Mas Rizal selalu berusaha membuatku nyaman di rumah. Dia selalu memastikan bahwa semua kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Setiap malam sebelum tidur, Mas Rizal selalu mengelus perutku yang semakin membesar. Berbicara dengan bayi kami yang dipanggil dengan penuh sayang, Naya. Nama itu kami pilih sejak awal. Sebuah nama yang penuh kelembutan dan harapan. "Kamu akan menjadi anak yang pintar dan baik, Naya," ucap Mas Rizal dengan penuh cinta sambil menempelkan wajahnya ke perutku. "Ayah sudah gak sabar melihatmu lahir ke dunia." Hari demi hari berlalu, dan semakin dekat hari persalinanku, semakin besar pula kecemasan yang muncul di dalam hati kami berdua. Hingga akhirnya, malam itu tiba. Malam di mana segalanya berubah. Saat aku terbangun karena rasa sakit yang luar biasa, Mas Rizal segera membawaku ke rumah sakit. Aku tak pernah melihat Mas Rizal sekhawatir itu sebelumnya. Tangannya menggenggam tanganku dengan erat, tak pernah lepas, seolah ia ingin memastikan bahwa aku baik-baik saja. "Tenang ya sayang, semuanya akan baik-baik saja," ucapnya dengan suara gemetar, berusaha menyembunyikan ketakutannya. Proses persalinan berlangsung lebih lama dari yang kami pikirkan. Ternyata posisi bayi kami tidak normal, membuat persalinan menjadi lebih sulit dan penuh ketegangan. Para dokter dan perawat sibuk berusaha untuk memastikan keselamatan bayiku. Sementara aku terbaring dengan rasa sakit yang semakin tak tertahankan. "Mas Rizal, aku takut, Mas," kataku dengan suara lemah. Air mata mulai mengalir di pipiku. "Aku di sini, sayang. Kita kuat, kita pasti bisa melewati ini." Mas Rizal berusaha menenangkanku, meski wajahnya terlihat tegang. Jam-jam berlalu, dan setiap menit terasa seperti setahun. Namun akhirnya sebuah tangisan kecil terdengar di ruangan itu. Tangisan yang mengisi seluruh hati kami dengan rasa lega dan kebahagiaan yang tak pernah terlukiskan. Naya, bayi kecil kami, akhirnya lahir dengan selamat setelah melalui proses yang begitu menegangkan. Saat perawat menyerahkan Naya ke dalam pelukanku, air mata kebahagiaan membanjiri wajahku. Bayi itu begitu kecil, begitu rapuh, namun kehadirannya begitu besar dalam hidup kami.
Mas Rizal, ini anak kita mas, bisikku sambil menatap Naya yang tertidur di pelukanku. Mas Rizal yang sebelumnya terlihat begitu tegang, kini tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca. Dia membungkuk, mencium keningku, dan kemudian mencium kepala bayi kami. Terima kasih ya sayang, terima kasih kamu sudah memberikan aku hadiah yang terindah dalam hidupku. Kehadiran Naya membawa kebahagiaan yang tak pernah kami duga. Sejak saat itu, kehidupan kami berubah. Naya menjadi pusat perhatian kami. Setiap gerakannya, setiap tangisannya, dan setiap senyum kecil yang perlahan-lahan mulai muncul di wajahnya, membuat hidup kami terasa lebih berwarna. Kami adalah orang tua baru, dan meskipun lelah, tidak ada hal yang lebih membahagiakan daripada melihat bayi kami tumbuh setiap hari. Aku juga sudah resign dari bank, karena Mas Rizal menyuruhku untuk mengurus rumah dan Naya. Biar urusan pekerjaan Mas Rizal yang bertanggung jawab. Kebiasaan Mas Rizal yang dulunya sering pulang terlambat karena pekerjaannya sebagai satpam, kini selalu berusaha untuk pulang lebih awal. Dia ingin selalu ada untuk Naya, bahkan saat Naya baru saja tidur. Setiap malam, dia akan membisikkan doa ke telinga kecil Naya sebelum menidurkannya di ayunan. Ayah akan selalu ada untukmu nak, ucapnya dengan lembut, seolah mengukuhkan janjinya sebagai seorang ayah. Setiap tahun, kami merayakan ulang tahun Naya dengan sederhana, namun penuh dengan cinta. Kami tidak pernah merencanakan pesta besar-besaran, hanya keluarga dekat yang berkumpul. Namun setiap kali ulang tahunnya tiba, Mas Rizal selalu berusaha memberikan yang terbaik. Dari kue ulang tahun kecil dengan lilin yang menyala, hingga hadiah sederhana, seperti boneka atau pakaian. Mas Rizal selalu memastikan bahwa Naya merasa bahagia di hari spesialnya. Naya, ini kado dari ayah, kata Mas Rizal suatu kali, saat Naya berulang tahun yang keempat tahun. Naya membuka bungkus kadonya dengan mata yang berbinar-binar, dan ketika melihat boneka beruang kecil di dalamnya, dia melompat kegirangan. Terima kasih ya ayah, aku suka sekali, seru Naya dengan senyum manisnya. Melihat senyum Naya adalah kebahagiaan terbesar bagi Mas Rizal. Setiap tawa Naya, setiap canda yang kami bagi bersama, membuat kehidupan kami terasa begitu sempurna. Naya adalah bintang yang menerangi kehidupan kami, dan Mas Rizal selalu memastikan bahwa bintang itu bersinar dengan terang. Namun di balik kebahagiaan itu, aku mulai merasakan sebuah perubahan. Mas Rizal yang dulunya selalu pulang tepat waktu, mulai sering terlambat. Awalnya aku tidak terlalu mempermasalahkannya, mengingat pekerjaannya yang memang terkadang membutuhkan waktu lebih. Namun seiring berjalannya waktu, perubahan itu semakin terasa. Mas Rizal yang dulunya selalu meluangkan waktu untuk bercanda dengan Naya, kini lebih sering terlihat lelah dan menghindari percakapan panjang denganku. Tapi saat itu, aku masih tidak terlalu memikirkan hal itu. Bagiku hidup kami masih sempurna. Kami memiliki Naya, dan itu sudah lebih dari cukup. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hari-hari cerah kami akan segera berubah. Setelah 6 tahun menjalani kehidupan rumah tangga, kehidupan kami terasa sempurna. Naya tumbuh menjadi anak yang ceria dan cerdas, selalu membuat kami bangga dengan prestasinya di sekolah. Mas Rizal adalah ayah yang penuh perhatian, dan kami menikmati waktu-waktu yang kami habiskan bersama, terutama pada akhir pekan. Kehangatan dan kebahagiaan selalu hadir di rumah kecil kami yang sederhana, namun penuh dengan cinta. Namun suatu hari, Mas Rizal membuat keputusan yang mengubah segalanya. Dia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai satpam di bank. Pekerjaan yang sudah ditekuninya bertahun-tahun. Pekerjaan itu mungkin tidak memberikan gaji yang besar, tapi stabil dan cukup untuk memenuhi kebutuhan kami. Aku tidak mengerti mengapa Mas Rizal ingin meninggalkan pekerjaannya. Gajiku sebagai satpam gak cukup Laras, ucapnya suatu malam, saat kami duduk bersama di ruang tamu. Aku sudah lama memikirkan ini. Aku dapat tawaran kerja jadi petugas keamanan di klub karaoke. Gajinya lebih besar, bisa bikin hidup kita lebih baik. Aku terdiam sejenak, tidak yakin bagaimana aku harus merespon. Klub karaoke? Apa itu gak beresiko? Tanyaku, mencoba mencari kejelasan. Mas Rizal mengangguk, seolah mengerti kekhawatiranku. Aku tahu sayang, tapi aku cuma jadi petugas keamanan. Meskipun nanti shift malam memang bikin aku jarang di rumah, tapi gajinya jauh lebih besar. Kita bisa menabung lebih banyak buat masa depan Naya. Aku merasa ada yang tidak beres dengan keputusan ini. Tapi Mas Rizal meyakinkanku bahwa ini adalah langkah yang benar.
Gaji yang lebih besar memang terdengar menggiurkan, terutama mengingat biaya hidup yang semakin tinggi dan kebutuhan Naya yang akan terus bertambah. Aku akhirnya setuju, meskipun dalam hati kecilku masih merasa ragu. Sebulan pertama Mas Rizal bekerja di klub karaoke, semuanya berjalan seperti biasa. Meskipun ia sering pulang dini hari, Mas Rizal tetap menunjukkan perhatiannya kepada kami. Dia masih menyempatkan diri untuk bermain dengan Naya dan menanyakan kabar keseharian kami. Namun lama-kelamaan, Mas Rizal mulai berubah. Pekerjaan barunya yang penuh dengan shift malam akhirnya membuatnya sering tak ada di rumah. Ketika pulang, Mas Rizal hanya ingin tidur dan makan sebelum berangkat bekerja lagi. Naya mulai bertanya-tanya, "Bu, kenapa sih ayah gak pernah main sama aku lagi?" Hatiku terasa hancur mendengarnya. Mas Rizal yang dulu selalu menyempatkan waktu untuk mengantar Naya ke sekolah atau sekedar membacakan dongeng sebelum tidur, kini hanya terlihat di rumah sekilas. Perubahan ini membuat rumah yang dulunya penuh dengan kehangatan menjadi dingin. Aku merasa kesepian, meskipun Mas Rizal masih ada di rumah. Kami jarang berbicara, dan ketika aku mencoba untuk mengobrol, dia nampak enggan. Kehidupan kami yang dulu harmonis, kini dipenuhi dengan jarak yang tak terlihat. Kemudian kabar buruk mulai menyebar. Rekan-rekan di bank tempatku bekerja mulai bergosip. Mereka mengatakan bahwa Mas Rizal sering terlihat akrab dengan salah satu pemandu lagu di klub karaoke tempatnya bekerja. Awalnya aku tidak mempercayai gosip itu. Mas Rizal mungkin berubah, tapi aku tidak percaya dia akan selingkuh. Namun kecurigaanku mulai tumbuh. Mas Rizal mulai sering pulang 2 hari sekali, tanpa ada penjelasan yang jelas. Setiap kali aku bertanya, dia selalu mengatakan bahwa dia sibuk dengan pekerjaannya. Namun alasan-alasan itu semakin tidak masuk akal. Rasa cemas semakin menghantuiku. Suatu hari, aku memutuskan untuk menanyakannya langsung. "Mas Rizal, aku dengar kabar yang gak enak tentang kamu, Mas, di tempat kerja. Apa kamu selingkuh?" tanyaku, mencoba menahan perasaan sedih dan takut yang membuncah di dalam dadaku. Mas Rizal hanya menatapku dengan mata yang dingin. Tidak ada penyangkalan. Tidak ada pembelaan. Keheningan yang menyelimuti ruang tamu membuatku merasa semakin hancur. "Jawab, Mas, aku cuma ingin tahu yang sebenarnya," seruku dengan suara bergetar. Alih-alih memberi penjelasan, Mas Rizal malah bangkit dari tempat duduknya dengan marah dan menamparku dengan keras. "Kamu itu gak tahu apa-apa. Jangan ikut campur urusanku," bentaknya. Tamparan itu membuatku tersentak. Aku tidak pernah menyangka Mas Rizal, suamiku yang dulu penuh dengan cinta dan perhatian, bisa melakukan hal seperti itu. Air mata mulai mengalir deras di pipiku, bukan hanya karena sakit fisik, tetapi juga rasa sakit di hatiku yang tak terelakkan. Sejak malam itu, Mas Rizal berubah total. Ia menjadi suami yang temperamental, sering marah tanpa alasan yang jelas. Setiap kali pulang, Mas Rizal seolah membawa amarah dari luar rumah dan melampiaskannya kepadaku. Bahkan Naya, yang hanya ingin mendapatkan perhatian dari ayahnya, sering kena imbasnya. Ketika Naya menangis karena rindu pada ayahnya, Mas Rizal justru membentaknya. Aku mulai merasa terperangkap dalam mimpi buruk yang tiada akhir. Rumah yang dulu penuh dengan cinta, kini dipenuhi dengan ketegangan dan ketakutan. Mas Rizal, pria yang dulu aku cintai dan kupercaya, kini menjadi orang yang paling kutakuti. Setiap hari aku berharap situasi ini akan berubah. Tapi semakin hari semakin jelas bahwa Mas Rizal yang dulu sudah tidak ada lagi. Hari itu, hari yang tak akan pernah kulupakan, menjadi titik balik dalam hidupku. Sejak pagi, suasana rumah sudah terasa berbeda. Mas Rizal yang belakangan ini selalu pulang larut malam, atau bahkan tidak pulang sama sekali, tiba-tiba muncul di depan pintu lebih awal dari biasanya. Tapi ada yang aneh, senyum licik di wajahnya membuatku merasakan firasat buruk yang tak bisa kuabaikan. Saat pintu rumah terbuka, jantungku berdeguk dengan kencang. Bukan karena kembalinya Mas Rizal, melainkan karena wanita yang berdiri di sampingnya. Wanita muda dengan wajah cantik dan berpakaian mencolok. Dia tidak tampak canggung atau merasa bersalah. Bahkan ketika mataku bertemu dengan matanya, dia tersenyum sinis, seolah tahu betul bahwa kehadirannya adalah luka yang tak bisa disembuhkan. "Apa-apaan ini, Mas?" Suaraku bergetar, campuran antara kemarahan dan kebingungan. Mataku terus tertuju pada Mas Rizal, berharap setidaknya dia akan memberikan penjelasan yang masuk akal. Namun yang kutemukan hanya sikap dingin,
Seperti tak ada rasa penyesalan sedikit pun, Mas Rizal melangkah masuk ke dalam rumah. Tangan kanannya merangkul wanita itu dengan erat. "Laras," katanya dengan nada yang tak pernah kudengar sebelumnya. Begitu penuh dengan arogansi. "Ini sudah saatnya kamu pergi. Aku gak mau lagi kamu ada di sini." Aku terkejut. "Apa maksudmu, Mas Rizal?" tanyaku dengan suara bergetar, menahan rasa sakit yang kini mulai menjalar ke seluruh tubuhku. "Ini rumah kita. Kita bangun semuanya bersama-sama. Apa kamu mau membuang semuanya begitu saja?" Mas Rizal mendengus, seolah semua yang kami lalui bersama tidak berarti apa-apa baginya. "Dengar, Laras," dia mulai berkata dengan nada merendahkan. "Aku sudah capek hidup sama kamu. Aku sudah capek sama hidup kita. Aku sudah capek dengan semua ini. Sekarang, aku mau hidup dengan cara yang aku pilih. Ini Sheila," ujarnya sambil menepuk bahu wanita itu. "Mulai sekarang dia yang bakal tinggal di sini. Kamu dan Naya bisa cari tempat lain." Seakan petir yang menyambar, kata-kata Mas Rizal menghantamku. Rasanya seperti dunia runtuh di hadapanku. "Kamu bercanda kan, Mas?" Aku mencoba mencari kepastian di balik sikapnya yang semakin kasar. Namun tatapan Mas Rizal kosong, seolah aku bukan lagi orang yang dulu dia cintai dan janjikan kebahagiaan. Sheila, wanita yang berdiri di samping Mas Rizal, menyeringai puas. "Dengar ya Mbak Laras," katanya dengan nada mengejek. "Kami sudah bersama cukup lama. Lebih baik Mbak Laras pergi saja. Gak ada gunanya mempertahankan sesuatu yang sudah hancur, Mbak." Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Hatiku terasa hancur berkeping-keping, seolah semua pengorbanan dan cinta yang kuberikan selama bertahun-tahun tak ada artinya. Air mata yang kutahan akhirnya tumpah begitu saja. Aku menatap Mas Rizal, suamiku, lelaki yang dulu aku kagumi, dan kini tak lebih dari sosok asing yang tak peduli dengan luka yang dia buat. Naya yang sejak tadi berada di kamarnya, keluar dengan wajah bingung. "Bu, ada apa ini? Kok ayah sama tante ini masuk ke dalam rumah kita?" tanyanya dengan suara kecil yang polos. Belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Melihat Naya berdiri di sana, perasaan hancur di hatiku semakin bertambah. Bagaimana bisa Mas Rizal yang begitu kejam memperlakukan kami di depan putri kami sendiri? Aku segera menarik Naya ke dalam pelukanku, menenangkannya sambil berusaha menahan tangis yang semakin membuncah. "Aku gak akan membiarkan kamu mempermalukan aku di depan anak kita, Mas," seruku, kali ini dengan nada lebih tegas. "Kalau kamu mau hidup dengan wanita itu, silahkan saja. Tapi aku dan Naya akan pergi. Aku gak akan tinggal di tempat ini lagi. Kamu gak pantas mendapatkan kami." Mas Rizal tidak berkata apa-apa. Bahkan dia terlihat tidak peduli sama sekali. Tatapan kosongnya hanya tertuju pada wanita di sampingnya. Seolah-olah aku dan Naya adalah bayangan masa lalu yang ingin dia lupakan. Dengan hati yang hancur, aku mengemasi barang-barangku dan barang-barang Naya. Air mataku terus mengalir tanpa bisa kuhentikan. Rasanya seluruh dunia telah menutup pintunya kepadaku, dan aku tidak tahu kemana aku harus melangkah. Namun aku tahu satu hal, aku tidak bisa lagi bertahan di rumah ini. Rumah yang kini hanya menjadi saksi dari pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Saat aku menggenggam tangan kecil Naya dan melangkah keluar dari rumah itu, hati ini terasa berat. Aku menoleh sekali lagi, berharap Mas Rizal akan memanggilku, atau setidaknya menyadari kesalahannya. Tapi tidak ada. Dia bahkan tidak peduli. Dengan langkah yang lemah dan hati yang penuh luka, aku pergi meninggalkan rumah itu, yang dulu penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Aku membawa Naya ke rumah orang tuaku, tempat di mana aku berharap bisa menemukan kembali kekuatan untuk bangkit. Aku tahu, hidup ke depan akan sulit. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah kembali pada Mas Rizal, pria yang telah mengkhianatiku dengan begitu kejam. Perjalanan baru dalam hidupku dan Naya baru saja dimulai. Meski rasa sakit ini masih menggerogoti hatiku, aku harus tetap kuat demi putriku. Naya tidak pantas melihat ibunya terpuruk. Aku harus bangkit, meski tanpa Mas Rizal di sisi kami. Kembali ke rumah orang tuaku adalah langkah yang berat. Tetapi aku tidak punya pilihan lain. Ketika pintu rumah terbuka dan kulihat wajah-wajah yang penuh kasih dari ayah dan ibuku, hatiku terasa sedikit lebih ringan. Mereka tidak menghakimi atau menutup penjelasan yang panjang lebar. Mereka hanya memelukku dan Naya dengan erat, seolah mengatakan bahwa kami masih punya tempat berlindung. Aku tahu, di dalam hati mereka pasti merasa sedih dan kecewa. Putri mereka yang dulu mereka banggakan karena mampu membangun rumah tangga,
kini kembali dengan luka yang mendalam. Namun tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut mereka yang menambah bebanku. Tidak ada tanya, tidak ada keluhan. Mereka tahu, aku membutuhkan waktu dan ruang untuk menyembuhkan diriku. Hari-hari pertama kembali ke rumah orang tuaku, terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Setiap malam, air mata ini jatuh tanpa bisa kutahan. Rasa sakit yang mengiris setiap kali mengingat bagaimana Mas Rizal dengan tega mengusirku dan Naya demi wanita lain. Namun di balik kesedihan yang begitu dalam, ada satu hal yang terus mendorongku untuk bangkit. Naya. Naya adalah anak yang cerdas. Bahkan di tengah semua kekacauan yang telah terjadi, dia tetap berusaha ceria. Senyumnya yang tulus menjadi sumber kekuatanku. Melihatnya tertawa bersama kakek dan neneknya, membuatku yakin bahwa meski hidup kami sudah berubah, dia masih bisa merasakan cinta dan perhatian yang layak ia dapatkan. Namun aku tahu, aku tidak bisa selamanya bergantung pada orang tuaku. Mereka sudah cukup tua, dan tidak adil rasanya jika aku membebani mereka dengan tanggung jawabku. Meskipun sulit, aku harus memikirkan cara untuk kembali berdiri di atas kakiku sendiri, untuk bisa memberikan masa depan yang layak bagi Naya. Suatu malam, saat aku merenung di kamar yang dulu menjadi tempatku tumbuh dewasa, ide itu datang. Aku memutuskan untuk memulai usaha kecil-kecilan dengan sedikit uang tabungan yang tersisa. Aku memutuskan untuk membuat makanan ringan dan menjualnya secara online. Aku tidak memiliki pelanggan dalam bisnis, namun aku tahu ini adalah satu-satunya cara agar aku bisa lepas dari ketergantungan pada orang tuaku. Awalnya, usahaku berjalan lambat. Hari-hari penuh dengan kegagalan yang kulalui. Mulai dari rasa makanan yang kurang pas hingga pesanan yang sepi. Namun aku tidak menyerah. Setiap hari aku bangun lebih awal, mencoba resep baru, berusaha membuat kemasan yang menarik, dan terus mempromosikan produknya di media sosial. Lambat laun, usahaku mulai menunjukkan hasil. Satu demi satu pelanggan mulai datang, dan beberapa dari mereka menjadi pelanggan tetapku. Kebahagiaan kecil ini mulai menghidupkan kembali semangatku. Meskipun hasilnya tidak besar, penghasilan dari usaha makanan ringan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kami. Rasanya seperti memulai hidup dari nol. Tapi kali ini, aku melakukannya dengan keyakinan yang penuh bahwa aku bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Naya. Tidak lagi ada Mas Rizal yang akan menghancurkan kebahagiaan kami. Di sisi lain, Naya tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Setiap hari aku menyaksikan perkembangan luar biasa darinya, baik di rumah maupun di sekolah. Dia selalu menjadi juara kelas dan mendapatkan penghargaan atas kecerdasannya. Setiap kali dia membawa pulang sertifikat atau nilai yang bagus, aku merasa semua pengorbanan dan perjuanganku terbayar. Naya adalah bukti bahwa meskipun kami hidup dalam kondisi yang tidak ideal, dia tetap mampu berkembang dengan baik. Ketika melihat Naya tersenyum, hatiku terasa hangat. Aku tahu, meskipun hidup kami telah berubah drastis, Naya masih bisa merasakan kasih sayang yang melimpah. Tidak hanya dariku, tetapi juga dari kakek neneknya. Mereka selalu mendukung dan mencintainya dengan tulus. Kehadiran Naya membuatku merasa bahwa semua yang telah kulalui, semua rasa sakit yang kuhadapi, tidak pernah sia-sia. Dari hari ke hari, aku semakin yakin bahwa hidup kami perlahan-lahan membaik. Tidak mudah untuk membangun kembali dari reruntuhan itu. Tetapi aku percaya bahwa selama aku memiliki cinta dan tekad, aku dan Naya akan bisa melalui semua tantangan ini. Di setiap langkah kecil yang kami ambil, aku mulai menyadari satu hal yang penting. Aku mungkin telah kehilangan Mas Rizal, tetapi aku tidak kehilangan diriku sendiri. Aku lebih kuat dari yang pernah kubayangkan. Dan meski dunia yang dulu kami kenal telah berubah, aku masih bisa menciptakan kehidupan yang baru untuk Naya. Hari itu terasa seperti hari biasa, penuh rutinitas harian antara pekerjaan dan mengurus Naya. Namun kabar yang kuterima di sore itu mengubah segalanya. Aku mendengar desas-desus dari beberapa tetangga yang dulu bekerja di tempat yang sama dengan Mas Rizal. Wanita yang pernah menjadi selingkuhannya, wanita yang menghancurkan pernikahanku, dikabarkan telah meninggal dunia. Penyebabnya mengejutkan, HIV. Telingaku seakan berdenging saat mendengar kabar itu. Tubuhku kaku seketika, antara tak percaya dan perasaan getir yang merambah di dalam hatiku. Sebelum aku mencerna kabar tersebut, aku juga mendengar hal lain yang lebih menghentakkan jiwaku. Mas Rizal.
Mantan suamiku juga terinfeksi HIV. Sekarang, dia dirawat di panti rehabilitasi. Tubuhnya lemah dan dalam kondisi yang memprihatinkan. Aku terpaku. Pikiranku seolah berlari ke masa lalu, mengingat bagaimana semua ini bermula. Perubahan Mas Rizal, keputusannya untuk bekerja di klub karaoke, perselingkuhannya, sampai pengkhianatannya yang berujung pada kehancuran rumah tangga kami. Semua itu kembali seperti film yang berputar ulang tanpa henti. Di sudut hatiku, ada rasa pahit yang tak bisa kuhindari. Mungkin ini adalah konsekuensi dari pilihannya. Hidup yang dia bangun di atas dasar kebohongan dan pengkhianatan, akhirnya runtuh dengan drastis. Namun di balik semua itu, ada juga rasa kasihan yang menyelinap. Bagaimanapun juga, Mas Rizal pernah menjadi bagian dalam hidupku. Dia pernah menjadi suami yang penuh cinta, ayah yang penyayang untuk Naya. Kini dia terbaring dengan lemah, mungkin tanpa harapan, tanpa masa depan yang pasti. Selama beberapa hari, aku merenungkan apa yang harus aku lakukan. Bagian dari diriku merasa bahwa aku tidak perlu lagi terlibat dalam hidupnya. Aku dan Naya sudah bahagia. Aku sudah bekerja keras untuk bangkit dari kehancuran yang ia sebabkan. Namun di sisi lain, ada sesuatu yang memanggilku untuk melihatnya, untuk menutup bab ini dengan cara yang lebih damai. Setelah berhari-hari berpikir dan berbicara dengan orang tuaku, aku akhirnya memutuskan untuk mengunjungi Mas Rizal di panti rehabilitasi. Bukan karena aku masih memiliki perasaan untuknya, tetapi karena aku perlu memaafkannya. Untuk Naya, untuk diriku sendiri, aku perlu menutup luka lama. Aku perlu menutup luka lama ini dengan cara yang benar. Hari itu, aku berdiri di depan pintu panti rehabilitasi. Jantungku berdebar-debar. Bayangan Mas Rizal yang gagah dan penuh percaya diri terlintas di benakku. Namun saat pintu ruangan terbuka dan aku melihatnya, sosok yang ada di depanku adalah pria yang berbeda. Mas Rizal yang dulu ku kenal sudah tak lagi ada. Dia terbaring di tempat tidur. Tubuhnya sangat kurus, wajahnya pucat dan penuh dengan kerutan. Matanya kosong, seakan menatap jauh ke kejauhan. Namun saat melihatku masuk, air matanya mulai mengalir. Mas Rizal menangis seperti anak kecil yang kehilangan pegangan. Tubuhnya gemetaran. Bibirnya bergetar seakan tak mampu berkata apa-apa. Aku duduk di sampingnya, berusaha menguatkan dirinya. Meski di dalam hatiku, aku merasa begitu berat melihatnya dalam kondisi seperti itu. Dia mengulurkan tangannya yang lemah, memegang tanganku dengan erat, dan dari bibirnya yang kering, terdengar kata-kata yang selama ini tak pernah kudengar darinya. Maafkan aku Laras. Aku sudah menghancurkan segalanya. Aku bodoh, katanya sambil terisak. Hatiku teriris. Meski rasa sakit akibat pengkhianatannya masih ada, aku merasa saat itu adalah momen yang sangat jujur dari Mas Rizal. Mungkin pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, dia benar-benar menyesali semua yang telah terjadi. Meskipun sulit, aku tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memberikan maaf, bukan untuk dirinya, tetapi untuk diriku sendiri. Dengan suara yang tenang, aku berkata, "Aku sudah memaafkanmu, Mas Rizal. Tapi aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku dan Naya sudah melanjutkan hidup kami." Mas Rizal terisak semakin keras. Tubuhnya bergetar saat dia mencoba menahan rasa sakit yang bukan hanya fisik, tetapi juga emosional. Dia tahu bahwa kesempatan untuk memperbaiki semuanya sudah hilang. Apa yang dia rusak tak akan pernah kembali. Kami berbicara sebentar, lebih banyak tentang penyesalan dan rasa rindunya pada Naya. Dia tahu bahwa Naya tidak bisa bertemu dengannya dalam kondisi seperti itu. Dan aku pun tidak ingin Naya melihat ayahnya dalam keadaan yang begitu lemah dan tak berdaya. Aku memutuskan untuk menyimpan kenangan ini sendirian, menjaga Naya dari kenyataan pahit yang mungkin akan melukai hatinya. Ketika saatnya tiba untuk pergi, Mas Rizal memintaku untuk menjaga Naya dengan baik. Sesuatu yang sudah kulakukan sejak awal. Aku meninggalkan panti rehabilitasi dengan perasaan campur aduk. Ada kelegaan karena aku akhirnya bisa memaafkannya. Tapi juga ada rasa duka yang tak terelakkan karena menyaksikan akhir yang begitu menyedihkan untuk seseorang yang pernah kucintai. Dalam perjalanan pulang, aku sadar bahwa hidupku dan Naya kini benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalu. Meskipun Mas Rizal masih ada di dunia ini, dia bukan lagi bagian dari cerita kami. Kami sudah melanjutkan hidup kami dan sekarang, aku lebih siap untuk menjalani hari-hari mendatang dengan lebih kuat.
Mas Rizal mungkin telah membuat pilihan yang menghancurkan banyak hal, tetapi aku dan Naya tetap akan melangkah maju, mengukir kisah baru yang penuh dengan cinta dan harapan. Setelah pertemuan itu, aku merasa lega, seolah-olah beban yang selama ini menghimpitku perlahan menghilang. Kini aku bisa fokus membesarkan Naya dan menjalankan usahaku dengan tenang. Aku menyadari bahwa kekuatan seorang ibu tidak hanya dalam merawat anaknya, tetapi juga dalam memaafkan dan melepaskan masa lalu yang menyakitkan. Naya terus tumbuh dengan cemerlang. Dia adalah sumber kebahagiaanku. Setiap hari dia memberikan alasan untukku tetap kuat dan melanjutkan hidupku. Melihatnya tersenyum dan berprestasi membuatku yakin bahwa kami akan baik-baik saja tanpa Mas Rizal di sisi kami. Kini aku menjalani hidup baruku yang penuh dengan ketenangan. Aku belajar bahwa tidak semua perpisahan adalah akhir dari segalanya. Beberapa perpisahan justru menjadi awal dari kehidupan yang lebih baik. Aku dan Naya kini menjalani hari-hari kami dengan bahagia, tanpa beban di masa lalu. Mas Rizal sudah menjadi bagian dari cerita yang aku tinggalkan. Dan sekarang, aku fokus pada masa depan yang lebih cerah bagi kami berdua.